Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Pertama-tama pastikan kalian mempunyai aplikasi dari Classroom. Lalu kita masuk dan di sini ada tombol plus atau tambah, kita klik, lalu buat kelas, lalu kita isi praktek pembelajaran interaktif. Untuk bagiannya mata kuliah interaktif. Untuk ruang kita isi 05 PKE 003. Untuk mata pelajaran kita kosongin saja. Lalu di sini ada buat, menu buat. Lalu tampilannya seperti ini. Di sini ada forum, tugas kelas dan anggota. Kita pilih tugas kelas, lalu kita klik tambah. Pertama kita nentuin topik terlebih dahulu. Contohnya yaitu topik 1, perilaku politik. Lalu kita tambahkan. Kemudian di sini udah ada tampilan topik perilaku politik. Kemudian langkah selanjutnya kita klik plus lagi, lalu mengisi materi. Misalnya materi 1, perilaku politik. Deskripsinya berupa arahan atau petunjuk untuk siswa. Contohnya, silahkan download dan pelajari materi ini. Terus kita masukin topik 1, simpan. Lalu kita klik. Kemudian kita membuat tugasnya, contohnya tugas 1, perilaku politik. Deskripsinya silahkan pelajari dan kerjakan tugas esai berikut ini. Setelah itu kita isi topik 1, lalu simpan. Kemudian kita tekan enter. Lalu materinya kita tarik ke atas. Setelah itu kita mengatur jadwal pelaksanaan tatap muka maya, yaitu caranya pertanyaan, isi jadwal tatap muka maya. Petunjuknya kita isi pelaksanaan tatap muka maya pada hari Rabu 13 Januari 2020 melalui aplikasi Zoom atau Google Meet.
kita cari topik 1, simpan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita isi materinya, yaitu dengan cara titik 3 kita klik edit, terus file, lalu kita cari PPT perilaku politik. Terus yang kedua kita link, kita masukkan linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memulai materi yaitu perilaku politik. Yaitu langsung saja kita mulai. Lalu kita salin link yang tadi di copy, tambahkan. Nah, jadi begini tampilannya. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita mengisi tugas. Itu caranya sama seperti tadi, titik 3 kita edit, lalu kita buka. Lalu kita simpan. Jadi seperti ini cara pembuatan dari pembuatan kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memulai pelajaran presentasi materi yaitu perilaku politik. Oke, baik, langsung Ibu bacakan. Pengertian perilaku politik. Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Nah, adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya yaitu seperti melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua yaitu mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Next. Yang kedua itu ada pendekatan perilaku politik. Nah, perilaku politik dapat diketahui dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sosiologis, menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.
dalam menentukan perilaku politik seseorang. Untuk pendekatan sosiologis, contohnya seperti pekerjaan, pendidikan, sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Pendekatan psikologis menekankan pada 3 aspek sebagai garis utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi kepada kandidat. Next, yang terakhir ada pendekatan rasional. Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Nah, dalam perilaku memilih partai politik ada 4 faktor, yaitu ada faktor kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik. Baik, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu ada faktor kekuasaan. Faktor kekuasaan itu meliputi cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Yang kedua itu ada faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Nah, yang ketiga ada faktor kebijakan, sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan. Dan yang terakhir ada budaya politik. Budaya politik yaitu orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Budaya politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu. Lanjut, yang ketiga ada materi golput sebagai perilaku politik. Golput adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu, apalagi terhadap negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara di negara-negara maju seperti Amerika, sekalipun tingkat partisipasinya masih rendah. Nah, yang keempat ada kepemimpinan politik. Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata memimpin yang memiliki beberapa arti, yaitu memegang tangan seseorang sambil berjalan. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Lanjut, kepemimpinan politik. Pengertian kepemimpinan politik, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Nah, yang C ada pemimpin politik. Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan. Pemimpin menggunakan kekuasaan. Menurut Nico Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah, fox, dan tipe singa, lions. Lanjut. Nah, tipe kepemimpinan di Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa saat itu tidak sekedar hanya ingin melanggengkan kekuasaannya, tetapi berupaya tetap mendorong semangat perubahan untuk kepentingan organisasi. Yang keenam ada sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu pertama pada tahun 1971 diwarnai oleh munculnya serangkaian peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengamankan perolehan suara golongan karya atau Golkar, di mana Presiden Soeharto berperan sebagai Dewan Pembina.
Sedangkan pemilu kedua, pada tahun 1977, pemerintah sudah tidak secara langsung melakukan intervensi ke partai politik. Nah, pemilu yang ketiga, tahun 1982 ditandai dengan upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak partai politik. Terakhir, dengan demikian, tampaknya selama ini kepemimpinan di Indonesia masih didominasi oleh kepemimpinan tipe administrator dan transaksional. Sangat jarang terjadi kepemimpinan yang mampu menunjukkan sikap pemersatu dan transformatif. Hal ini berlaku di hampir semua level pemerintahan dan birokrasi baik dari level pusat maupun daerah, bahkan hingga dalam tubuh partai politik. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.